Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nabawiyah dengan NPM 2213051117. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran kepada penyusunan skripsi saya. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Surisman MPD karena telah membimbing saya selama penyusunan skripsi ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suarli SPD MOR yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Franciscus Norseto SMPSI selaku pembahas atau penguji utama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kontribusi Power Otot Tungkai, Fleksibilitas Panjang Tungkai, dan Berat Badan terhadap Daya Tahan Tendangan Dulu Chagi, atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Yang pertama ada latar belakang. Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berulang untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran jasmani, kesehatan, serta keterampilan. Olahraga terbagi dalam beberapa cabang, salah satunya adalah taekwondo. Pada penelitian kali ini, peneliti akan membahas terkait kontribusi power otot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, dan berat badan terhadap daya tahan tendangan Dulu Chagi, atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Yang mana ini adalah salah satu gerakan dalam olahraga taekwondo. Objek yang akan diteliti adalah atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat kontribusi power otot tungkai terhadap daya tahan tendangan Dulu Chagi, atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Yang kedua, apakah terdapat kontribusi fleksibilitas terhadap daya tahan tendangan Dulu Chagi, atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Yang ketiga, apakah terdapat kontribusi panjang tungkai terhadap daya tahan tendangan Dulu Chagi, atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Yang keempat, apakah terdapat kontribusi berat badan terhadap daya tahan tendangan Dulu Chagi, atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Yang kelima, apakah terdapat kontribusi secara simultan power otot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, dan berat badan terhadap daya tahan tendangan Dulu Chagi, atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada kontribusi power otot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, dan berat badan terhadap daya tahan tendangan Dulu Chagi, atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi power otot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, berat badan, dan kontribusi secara simultan terhadap daya tahan tendangan Dulu Chagi, atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Lalu ada manfaat penelitian untuk memberikan informasi atau pengetahuan terhadap kontribusi power otot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, dan berat badan terhadap daya tahan tendangan Dulu Chagi, atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Lalu selanjutnya ada kajian pustaka, yaitu ada pengertian taekwondo, sejarah taekwondo, lapangan pertandingan taekwondo, teknik dasar taekwondo, tendangan taekwondo, komponen biomotor fisik. Lalu ada hakikat power otot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, dan juga berat badan. Power otot tungkai adalah perpaduan antara kekuatan maksimal dan kecepatan maksimal, di mana otot harus mampu menghasilkan kekuatan besar dengan kecepatan tinggi agar tubuh dapat bergerak secara optimal. Lalu fleksibilitas. Pate menjelaskan fleksibilitas sebagai rentang gerak maksimal yang mungkin pada sebuah sendi atau rangkaian sendi. Lalu Harsono juga menyatakan bahwa fleksibilitas sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Selanjutnya panjang tungkai. Menurut Norton dan Ols, panjang tungkai merupakan salah satu aspek antropometri yang memiliki pengaruh terhadap performa gerak dalam olahraga, khususnya pada teknik tendangan seperti Dulu Chagi. Panjang tungkai diartikan sebagai ukuran panjang anggota gerak bawah yang diukur dari panggul hingga telapak kaki. Dan juga ada berat badan. Menurut Imade Bagia, berat badan merupakan hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, faktor fisik atlet. Ada power otot tungkai,
X1, fleksibilitas X2, panjang tungkai X3, dan berat badan X4. Lalu ada daya tahan tendangan Dulcagi atau Y, dan efektivitas serangan dan performa. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis pertama, adanya kontribusi yang signifikan antara power otot tungkai terhadap daya tahan tendangan Dulcagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Hipotesis kedua, adanya kontribusi yang signifikan antara fleksibilitas terhadap daya tahan tendangan Dulcagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Hipotesis ketiga, adanya kontribusi yang signifikan antara panjang tungkai terhadap daya tahan tendangan Dulcagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Hipotesis keempat, adanya kontribusi yang signifikan antara berat badan terhadap daya tahan tendangan Dulcagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Dan yang terakhir, hipotesis kelima, adanya kontribusi secara simultan antara power otot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, dan berat badan terhadap daya tahan tendangan Dulcagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Lalu selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan menggunakan metode deskriptif korelasional. Lalu variabel penelitian. Variabel bebas adalah power otot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, dan berat badan. Lalu variabel terikatnya adalah tendangan Dulcagi. Populasi dan sampel. Populasi ada 40 orang dan sampel ada 40 orang. Lalu lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di klub Satya Victory yang berada di Kemiling. Dan juga ada instrumen penelitian. Yang pertama, power otot tungkai menggunakan standing board jump. Yang kedua, fleksibilitas menggunakan sit and reach test. Yang ketiga, panjang tungkai menggunakan antropometer. Yang keempat, berat badan menggunakan timbangan. Dan yang terakhir kelima, tendangan Dulcagi menggunakan tes tendangan Dulcagi. Lalu ada teknik analisa data, ada uji prasyarat dan juga uji hipotesis. Uji prasyarat ada uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal. Lalu uji homogenitas untuk mengetahui data memiliki varian yang sama, homogen atau tidak. Lalu uji hipotesis. Analisis data ditunjukkan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan terlebih dahulu penghitungan korelasi produk momen, kemudian dilanjutkan dengan koefisien determinasi. Berikut adalah data hasil penelitian power otot tungkai. Di sebelah kiri ada diagram batang power otot tungkai. Lalu ada data hasil penelitian power otot tungkai. Rata-ratanya 172,8, standar deviasi 17,2, nilai tertinggi 205 dan nilai terendah 130. Lalu selanjutnya ada distribusi frekuensi power otot tungkai. Kriteria baik sekali ada 0 dengan persentase 0%, kriteria baik ada 24 dengan persentase 60%, kriteria sedang ada 15 dengan persentase 37,5%, kriteria kurang ada 1 dengan persentase 2,5% dan kriteria kurang sekali ada 0 dengan persentase 0%. Total ada 40 dengan persentase 100%. Selanjutnya ada data hasil penelitian fleksibilitas. Rata-rata 17,5, standar deviasi 4,7, nilai tertinggi 27 dan nilai terendah 11. Di sebelah kiri ada diagram batang fleksibilitas. Selanjutnya ada distribusi frekuensi fleksibilitas. Kriteria baik sekali ada 15 dengan persentase 37,5%, kriteria baik ada 1 dengan persentase 2,5%, lalu kriteria sedang ada 3 dengan persentase 7,5%, kriteria kurang ada 5 dengan persentase 12,5%, dan kriteria kurang sekali ada 16 dengan persentase 40%. Total ada 40 dengan persentase 100%. Dan di sebelah kiri ada diagram batang distribusi frekuensi fleksibilitas. Lalu selanjutnya ada data hasil penelitian panjang tungkai. Rata-rata 71,4, standar deviasi 4,6, nilai tertinggi 82 dan nilai terendah 63. Di sebelah kiri ada diagram batang panjang tungkai. Selanjutnya ada data hasil penelitian berat badan. Rata-rata 52, standar deviasi 6,5, nilai tertinggi 65, dan nilai terendah 40. Di sebelah kiri ada diagram batang berat badan. Selanjutnya ada data hasil penelitian daya tahan tendangan Dulcagi. Dengan rata-rata 58,5, standar deviasi 7,5, nilai tertinggi 77 dan juga nilai terendah 45. Di sebelah kiri ada diagram batang daya tahan tendangan Dulcagi.
Selanjutnya ada distribusi frekuensi daya tahan tendangan Dole-Chagi. Kriteria baik sekali ada 2 dengan persentase 5%, kriteria baik ada 19 dengan persentase 47,5%, kriteria cukup ada 16 dengan persentase 40%, kriteria kurang ada 3 dengan persentase 7,5%, dan kriteria kurang sekali ada 0 dengan persentase 0%. Total 40 dengan persentase 100%. Dan di sebelah kiri ada gambar diagram batang distribusi frekuensi daya tahan tendangan Dole-Chagi. Selanjutnya ada uji prasyarat, yaitu ada uji normalitas dan juga uji homogenitas. Yang pertama, uji normalitas. Variabel por atau tungkai atau X1 dengan nilai L hitung 0,075, nilai L tabel 0,180. Keterangan normal, karena nilai L hitung lebih kecil daripada nilai L tabel. Yang kedua ada fleksibilitas atau X2 dengan nilai L hitung 0,105, nilai L tabel 0,220. Keterangan normal karena L hitung lebih kecil daripada L tabel. Lalu yang ketiga, panjang tungkai atau X3 dengan nilai L hitung 0,096 dan nilai L tabel 0,213. Keterangan normal karena nilai L hitung lebih kecil daripada nilai L tabel. Selanjutnya ada berat badan atau X4 dengan nilai L hitung 0,101 dan nilai L tabel 0,195. Keterangan normal karena nilai L hitung lebih kecil daripada nilai L tabel. Dan yang terakhir adalah variabel daya tahan tendangan Dole-Chagi atau Y dengan nilai L hitung 0,077 dan nilai L tabel 0,180. Keterangan normal karena nilai L hitung lebih kecil daripada nilai L tabel. Selanjutnya, uji homogenitas. Variabel pertama X1 dan Y. F hitung 1,012, F tabel 1,704. Keterangan homogen karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Yang kedua, variabel kedua X2 dan Y. F hitung 1,018 dan F tabel 1,704. Keterangan homogen karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Variabel ketiga X3 dan Y, F hitung 1,007 dan F tabel 1,704. Keterangan homogen karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Lalu variabel 4 XY, X4 dan Y. F hitung 1,017 dan F tabel 1,704. Keterangan homogen karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis pertama, variabel X1 dan Y, nilai korelasi R hitung yaitu 0,501, R kuadrat yaitu 0,251, dan R tabel 0,312, dan koefisien determinasi yaitu 25,1%. Selanjutnya ada uji hipotesis kedua, yaitu variabel X2 dan Y. Nilai korelasi R hitung yaitu 0,478, R kuadrat 0,229, dan R tabel 0,312, dan koefisien determinasinya yaitu 22,9%. Selanjutnya ada uji hipotesis 3, yaitu variabel X3 dan Y. Nilai korelasi R hitung ada yaitu 0,355, R kuadrat 0,126, dan R tabel 0,312. Koefisien determinasinya yaitu 12,6%. Selanjutnya ada uji hipotesis keempat, variabel X4 dan Y. Nilai korelasi R hitung 0,313, R kuadrat 0,098, R tabel 0,312, dan koefisien determinasi yaitu 9,8%. Dan uji hipotesis kelima yaitu variabel X1, X2, X3, X4, dan Y. Nilai korelasi R hitung yaitu 0,542, R kuadrat 0,294, dan R tabel 0,312, dengan koefisien determinasi yaitu 29,4%. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, dari hasil analisis uji hipotesis pertama, didapatkan bahwa por atau tungkai memiliki kontribusi sebesar 25,1% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi, dan ini merupakan kontribusi terbesar kedua dari kondisi fisik yang diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan daya tahan tendangan Dole-Chagi, diperlukan kondisi fisik yaitu por atau tungkai yang baik. Kemudian,
Hasil analisis hipotesis kedua menunjukkan bahwa fleksibilitas memiliki kontribusi sebesar 22,9% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi, dan ini merupakan kontribusi terbesar ketiga dari kondisi fisik yang diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik tingkat fleksibilitas yang dimiliki atlet, maka akan menunjang kemampuan atlet dalam mempertahankan kualitas tendangan Dole-Chagi. Hasil analisis hipotesis ketiga menunjukkan bahwa panjang tungkai memiliki kontribusi sebesar 12,6% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi, dan ini merupakan kontribusi terkecil dari kondisi fisik yang diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa panjang tungkai memiliki peran terhadap kemampuan melakukan tendangan, tetapi pengaruhnya tidak sebesar komponen kondisi fisik lain. Lalu selanjutnya hasil analisis uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa berat badan memiliki kontribusi sebesar 9,8% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi, dan ini merupakan kontribusi terkecil dari kondisi fisik yang diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa berat badan bukan faktor utama dalam menentukan daya tahan tendangan, namun tetap berpengaruh terhadap efisiensi gerakan. Lalu yang terakhir adalah hasil analisis uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa porotot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, dan berat badan memiliki kontribusi simultan sebesar 29,4% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi, dan ini merupakan kontribusi terbesar dari kondisi fisik yang diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel porotot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, dan berat badan secara kolektif berpengaruh terhadap daya tahan tendangan. Namun masih ada 70,6% variabel lainnya yang tidak diteliti, mungkin karena ada beberapa faktor lain teknik tendangan, keseimbangan, faktor psikologis, motivasi dan fokus, intensitas dan metode latihan. Dengan demikian, daya tahan tendangan merupakan hasil interaksi kompleks sebagai faktor, tidak hanya aspek fisik yang diteliti dalam penelitian ini. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, porotot tungkai memberikan kontribusi sebesar 25,1% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory, sehingga menjadi faktor yang paling dominan dalam penelitian ini. Lalu yang kedua, fleksibilitas memberikan kontribusi sebesar 22,9% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory, yang menunjukkan bahwa kelenturan memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan kontinuitas gerakan tendangan. Lalu yang ketiga, panjang tungkai memberikan kontribusi sebesar 12,6% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory, yang berarti faktor antropometri turut mempengaruhi performa meskipun tidak dominan. Lalu yang keempat, berat badan memberikan kontribusi sebesar 9,8% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory, sehingga dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung dalam daya tahan tendangan. Dan yang terakhir atau yang kelima, secara simultan, keempat variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 29,4% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya ada saran. Yang pertama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur praktisi sebagai bahan acuan dalam latihan peningkatan daya tahan tendangan Dole-Chagi, bahwa porotot tungkai memiliki kontribusi yang besar terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi. Praktisi dalam memfokuskan pelatihan terhadap porotot tungkai untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Yang kedua, bagi atlet disarankan untuk meningkatkan latihan porotot tungkai melalui latihan eksplosif seperti plyometrik, melatih fleksibilitas secara rutin untuk meningkatkan efisiensi gerakan, dan menjaga komposisi tubuh agar tetap ideal guna mendukung performa. Lalu yang ketiga, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Yang keempat, kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah sampel yang digunakan masih relatif sedikit, sehingga dianjurkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan sampel yang lebih luas atau banyak lagi agar didapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Dan yang kelima, penelitian selanjutnya juga diharapkan agar menambahkan variabel lain di luar variabel yang telah digunakan karena diduga masih terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi daya tahan tendangan Dole-Chagi. Dan yang terakhir ada dokumentasi, ada tes standing board jump, tes sit and reach, tes antropometer, tes berat badan,
tes tendangan dulu cagi, dan juga ada foto bersama. Baik, cukup sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Apabila ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.